Mohon maaf nih, saya hanya nyetir hadis satu aja supaya malam ini kok nggak ada ayat satu pun disitir ya. Kalau ini kata Rasul nih, negerimu, kalian ini tidak akan mendapatkan kebaikan kalau bertebaran bayi hasil zina. Sebaliknya, kebaikan akan datang kepada kalian ketika tidak ada bertebaran bayi hasil zina. Ini sangat spesifik sekali soal keturunan ini. Maka bayi-bayi yang lahir dari rahim ibu itu harus baik. Tidak mungkin lahir dari pelacur. Mohon maaf nih, saya nggak ngomong PSK ya. Karena di Indonesia itu nama-nama itu selalu dibaik-baikin supaya orang enak nyebutnya. Ya, pelacur disebut PSK, lalu ayo apa namanya? Kumpul-kumpul disebut kohabitasi. Saya nggak begitu familiar menyebut kohabitasi. Atau sebut saja Buffalo Gathering. Yes, apalah. Jadi namanya Mas Tova, tapi begini, ini buat Anda menjelaskan lebih lanjut, jadi saya bukan memotong. Tapi dalam kehidupan, saya punya teman atau saya kenal, ada orang yang lahir dari satu pernikahan yang mungkin definisinya masuk di poin Anda. Dan orang itu pendidikannya bagus, akhlaknya bagus, sukses hidupnya. Tapi dia bilang bukan pilihan saya untuk lahir dari satu institusi sosial yang tidak resmi. Artinya begini, saya paham, sekali lagi saya paham nih yang ketiga kali malam ini saya sampaikan bahwa ada norma, ada nilai, tetapi juga ada praktek. Kalau dalam pendekatan hukum itu disebut juga sesuatu yang hidup, seperti itu. Jadi saya ingin membela orang-orang yang lahir mungkin bukan dari satu keidealan dalam norma agama yang tadi Anda sebutkan. Nah, saya khawatir yang tafsirnya justru mendelegitimasi. Tenang aja, jadi seluruh orang tua nggak bisa tenang lagi diskusi begini. Ini rumusannya terlalu elitis dan sangat kelompok atas. Tidak ada perspektif keadilan sosialnya, tidak ada perspektif keadilan gender dan tidak ada juga perspektif korban. Pendekatan hukum dengan hukum berbeda. Ini yang saya maksud adalah hukumnya seperti itu. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu jelek, pasti yang menginginkan baik. Pelacur pun ingin anaknya tidak jadi pelacur, kan seperti itu. Oleh karena itu, di agama saya karena ini mayoritas di Indonesia, saya buka dengan seperti itu supaya kita sadar ya, bahwa yang akan memakai hukum ini adalah mayoritas umat Islam. Jadi saya yakin sekali para penyusun RKUHP ini juga mempertimbangkan unsur agama dalam menyusun pasal-pasal ini. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya muhson, Pak. Jadi sudah nikah, ada ikatan pernikahan, tapi dia zina. Muhson namanya. Tapi kalau yang kumpul kebo itu namanya ghairu muhson. Artinya belum nikah, atau sudah pernah nikah tapi nggak nikah lagi, zina lagi. Kalau bahasa Jawanya apa? Jadi, apa itu? Itu kan bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Yang mana? Tadi kan bahasa Arab. Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawa untuk yang suami. Kan Anda tadi pakai pendekatan mayoritas. Bangsa ini mayoritas orang Jawa, maka saya tanya. Tapi Jawanya apa? Mas Tova, fatsun dari sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan. Bukan memenangkan agama tertentu. Negara berkewajiban melindungi dan negara memfasilitasi. Tapi ini fokus lain nanti. Nanti ada la ikraha fiddin, beragama itu nggak wajib. Ya udah terusin dulu deh. Jadi begini. Udah hampir habis waktu ada. Ya waktu itu. Jadi Pak Karni, saya yakin sekali pembuatan undang-undang ini ada tujuannya tentu tidak buruk. Tapi setiap undang-undang itu nggak ada yang membuat orang senang. Semua undang-undang yang pidana ya. Nggak ada yang membuat orang tertawa senang akan hadirnya sebuah undang, nggak ada. Nggak, kita senang kok sama lahirnya undang-undang Jadi TPKS. Ya namanya pemidanaan itu tujuannya dua. Memberi penderitaan pada pelaku, yang kedua adalah untuk mencegah. Dan ini nggak bisa berlaku mundur. Maka yang sudah melakukan tadi nggak kena hukum yang RKUHP ini, yang kena ada yang akan supaya jera, yang sudah melakukan jera nggak ngulangin, yang akan melakukan berhenti bertindak atau berhenti meniru yang lain. Jadi pencegahan. Jadi meskipun ada dihukum 1 tahun, 12 tahun, itu tujuannya bukan untuk menghukum sebenarnya, tapi adalah untuk mencegah supaya yang lain tidak melakukan. Jadi kira-kira kalau saya punya anak, saya akan ngomong ke anak saya, "Nak, kamu jangan pacaran lalu berhubungan badan, lalu memiliki anak.
Karena kalau sampai memiliki anak kamu berubah dan kamu namanya kumpul kebo, kamu dihukum 6 bulan. Ini ringan sekali hukumannya di Indonesia, Pak. Yang sudah nikah zina cuma 1 tahun, Pak. Kalau di Islam dirajam sampai mati. Yang kumpul kebo, yang apa tadi kohabitasi itu cuma 6 bulan. Kalau di Islam adil sekali, diasingkan 1 tahun, mungkin supaya hamil 9 bulan 10 hari itu enggak kelihatan masyarakat, tapi digebukin dulu didera dulu pakai apa namanya itu? Cambuk kulit sampai 100 kali baru diasingkan 1 tahun. Ini adil sekali. Maka dari itu saya yakin sekali orang tua kita yang ada di DPR itu mempertimbangkan fakta yang terjadi. Sekarang banyak orang buang anak. Dibuang di jalan, di pinggir jalan, di depan orang. Tapi Mas Tova, bisa mati. saja mereka melakukan sebagai- itu karena mereka tahu. Nah, sekarang gini, Mas Untuk Tova, bentuk pasal-pasal saya 45, setuju. 6, Mencegah. Bisa saja. Enggak, mencegah ini Ya, saya dengar- setuju. dengar dulu dia Poin deh. ini saya setuju. Kalau Pertanyaan nggak saya dia kan- nggak selesai-selesai.